Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna hadzal khaira khazain walitilkal khazain mafatihu fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kebaikan itu merupakan lumbung, kebaikan itu merupakan gudang. Bisa juga dipahami kebaikan itu adalah khazanah. Dan setiap khazanah itu, setiap lumbung itu punya kunci untuk membukanya. Setiap lumbung itu, setiap gudang itu ada kunci untuk membukanya. Kata Nabi, fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair. Beruntunglah orang yang kedudukannya sebagai hamba Allah. Beruntunglah dia sebagai hamba Allah yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan. Beruntunglah orang yang menjadi pembuka kunci kebaikan, mighlaqan lisyarr, dan menutup kejahatan. Kebaikan terbuka dengannya, kemudian keburukan tertutup. Ada kadangkala di antara kita ini, ketika hadirnya seseorang di satu tempat, maka tempat itu dengan sebab kehadirannya itu, tempat itu orang mengamalkan kebaikan-kebaikan dengan mudah, dengan senang, tak ada takut-takut, semangat. Orang tuh berbuat baik macam sedap aja rasanya kalau ado diu. Ketika dia tak ado, mikir-mikir nak berbuat baik, iyo tidaknya, ngeri-ngeri sedap. Ada kadang-kadang orang yang seperti itu keadaannya. Ketika datang dia, awak pun jadi semangat, macam terbuka untuk berbuat baik itu macam timbul. Jadi kata Nabi, beruntunglah orang yang jadi seperti itu. Datangnya dia menyebabkan terbukanya kebaikan. Dan orang nak berbuat jelek pun berpikir-pikir, sudah aduh dia kalau ceramah dengan ini Kang. Keburukan-keburukan itu dengan datangnya dia tertutup, tak berani orang nak berbuat. Umpamanya ada satu orang datang ke warung kopi, ada orang datang ke warung kopi. Dengan sebab dia datang ke warung kopi itu, maka keburukan-keburukan hilang jadinya semuanya. Kebaikan-kebaikan pun mulai muncul. Subhanallah, Masya Allah. Orang pun bercakap dekat warung kopi macam itu. Ini orang ini beruntung, kata Nabi orang macam itu. Nabi lanjutkan, wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri mighlaqan lil khair. Celakolah orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembuka keburukan. Begitu datang dia tak lengah, ini kawan gitu nih. Langsung bersemangat nak berbuat buruk. Nak berbuat buruk itu langsung ini geng gitu datang. Langsung menjadi pembuka keburukan dan menjadi penutup kebaikan. Celaka orang ini, kata Nabi.
Jadi orang yang beruntung kata Nabi adalah orang yang dengan adanya dia kebaikan-kebaikan terbuka, keburukan-keburukan tertutup. Tapi orang yang celaka dengan datangnya dia keburukan terbuka, kemudian kebaikan menjadi tertutup. Di dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitani fil bahr. Kata Nabi, sesungguhnya makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi itu akan memintakan ampun untuk satu orang alim. Adanya orang alim di satu tempat menyebabkan penduduk langit dan penduduk bumi ini akan memintakan ampun untuk dia. Hattal hitan fil bahr, sampai ikan yang ada di dasar laut, ikan hiu itu meminta ampun untuk orang alim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang alim itu siapa? Ulama itu siapa? Orang yang takut kepada Allah. Belum tentu lagi orang yang banyak ilmunya itu orang alim. Ulama belum tentu. Ketentuannya adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi ulama itu, satu orang alim nih, akan didoakan oleh penduduk bumi, oleh penduduk langit, bahkan ikan-ikan yang ada di laut sekalipun akan mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Makanya kita ini jangan sembrono dengan ulama, dengan orang alim. Jangan sembrono, walaupun umpamanya dalam pandangan kita nampak umpamanya, dia pandai ceramah aja dia tuh, pelaku macam setan, umpamanya lah. Kita jangan berprasangka buruk kepada dia. Dengan sebab ilmunya boleh saja Allah mengampuni dosanya. Boleh saja dengan sebab itu dia diampuni dosanya. Tapi bagi ulama tak boleh pula megaso. Aku ini kan ulama, aku buat salah sedikit diampuni oleh Allah. Penduduk langit, penduduk bumi minta ampun untuk aku. Tak pula boleh dia buat macam itu. Karena orang yang dikatakan ulama itu orang yang takut kepada Allah. Tak mungkin orang yang takut kepada Allah berbuat dosa, tak mungkin. Nah, itu. Membuat kesalahan itu tak mungkin. Kalaupun dia melakukan kesalahan, mungkin tanpa disengaja, tak sadar dibuat salah. Ataupun dia melakukan kesalahan itu terus langsung sadar, maka dia akan minta ampun kepada Allah. Tak mungkin dia tinggal diam dengan dosa dan kesalahannya, bahkan berlanjut pula kesalahannya, tidak mungkin. Jadi jangan pula salah paham ulama, mentang-mentang didoakan oleh penduduk langit, penduduk bumi, seenaknya aja dia berbuat dosa. Tidak. Dan kita orang awam tak boleh pula berprasangka buruk kepada ulama. Bisa jadi perbuatannya itu kadang-kadang membawa pengajaran untuk kita. Umpamanya ada satu orang ulama yang wudu, dia berwudu, dibalik-baliknya wudu lu. Muko, lepas muko kepala, lepas kepala tangan. Tentu kita akan berpikir, apa ngentam ustaz nih? Apa pula jadi macam ini dia? Padahal dia mengajari kepada kita bahwa wudu yang seperti ini salah. Ada orang yang wudu seperti ini, mungkin di sebelahnya barangkali dia wudu yang macam itu. Orang nak negur tak mungkin. Cara penegurannya melalui orang banyak. Ditengoknya ustaz wudu macam itu ustaz. Orang tak akan tanya, tak, wudu yang macam ini salah, tak sah. Pengajaran. Ada kadang-kadang perbuatan itu dikerjakan memang sengaja oleh ulama, atau satu kesalahan dibuat dengan dia agar menjadi perhatian seluruh orang bahwa perkara yang dibuatnya itu salah.
Bukan dia saja, bukan ulama saja yang berbuat kalau salah. Semua orang kalau berbuat seperti itu salah. Ada kadang-kadang pengajaran. Kalau orang awam berbuat macam itu kita biasa aja. Umpamanya ada orang selepas sholat subuh umpamanya, atau setelah sholat asar dintamnya sholat sunat ba'diyah. Entam sholat sunat ba'diyah. Kalau orang awam yang berbuat seperti itu, kita pun menyangka belum ngaji dia lagi. Paling gitu-gitu aja. Kalau ulama yang membuat, kan menjadi perhatian semua orang. Ustadz aja buat. Ini dia. Ngapa pula kau melarang?